muda, ulet, dan berkemauan tinggi. Itulah sifat yang bisa kita lihat dari Nurhan Rizky Averus, pemuda kelahiran Jakarta yang menapakkan kakinya di Jerman pada tahun 2008. Sekarang dia melanjutkan studinya di jurusan Teknik Elektro RWTH Aachen sekaligus bekerja di salah satu institut bernama E.ON. Dari tangan dinginnya lah satu persatu ide-ide kreatif tercipta hingga membuat karirnya semakin cemerlang. Simak perbincangan saya, Verina Indriani bersama Saudara Kiki dalam Aachen Tokoh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingin mengenal Mas Kiki lebih dalam lagi nih. Dulu Mas Kiki tamatan kuliah di mana? Apa memang mau mulai kuliah S1-nya di Jerman? Enggak, saya S1 di Indonesia, di Universitas Indonesia. Tepatnya Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro. Tapi dulu memang ada tujuan ke sini sebelumnya? Ya. Atau ada planning lain gitu? Enggak, dari dulu memang udah pengen ke sini. Cuman nggak kesampaian untuk yang S1. Akhirnya selesaikan S1 dulu di Indonesia, kemudian baru tahun 2008 ke Jerman. Nah, kenapa sih Mas Kiki pilihnya di Aachen gitu? Kenapa nggak pilih di Hamburg, Berlin, München yang kota besar di Jerman? Kenapa Aachen ya? Dari awal, dari waktu saya kuliah, waktu itu semester 6 ada mata kuliah namanya Elektronika Daya. Elektronika Daya itu salah satu field yang tidak banyak orang dalami di Indonesia. Jadi sedikit orang yang berkecimpung di dunia elektronika daya. Sejak itu saya tetapkan saya pengen belajar elektronika daya. Kemudian saya cari-cari di Jerman. Salah satu yang paling bagus itu Darmstadt, München, dan Aachen. Kemudian dari ketiga itu saya pilih Aachen. Sebenarnya dulu udah mau masuk ke Darmstadt, cuman entah kenapa. Apa karena ada terkenal Pak Habibie? Salah satu juga sih sebenarnya, pengen tahu sih Pak Habibie dulu kuliahnya kayak apa. Di sini Mas Kiki mengambil program master atau program doktoral? Waktu tahun 2008 saya mulai dari master, kemudian selesai tahun 2011. Kemudian langsung lanjut ke program doktor di sini. Atau memang sekarang Mas Kiki sudah mengambil program profesor? Enggak, masih belum. Saya masih belum lulus dokter. Terus pendapat Mas Kiki tentang dosen di sini gimana? Ada nggak dosen yang killer di Jerman kayak di Indonesia yang terkenal? Di Jerman tidak ada kayaknya namanya dosen killer, karena dosen di sini mengajar, memberi informasi, sharing ketika di kelas ya, seperti senang sekali gitu kan, memberi informasi kepada mahasiswanya dari A sampai Z, sangat lengkap. Cuman tergantung mahasiswanya kembali mau belajar atau enggak sih. Kalau di Indonesia mungkin killer karena misalnya nggak masuk 3 kali, nggak lulus ujian gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu, tapi di sini tidak. Salah satu contohnya itu ya. Nah, Mas Kiki kan sekarang lagi ngambil program kuliah sambil bekerja di E.ON nih. Bisa ceritakan nggak, Mas, riset apa sih yang sekarang lagi Mas Kiki kerjakan gitu? Mungkin saya mulai dari awal ya, saya mulai masuk di sini. Saya diberi proyek waktu itu untuk membuat satu fasilitas laboratorium untuk ngetes pembangkit listrik tenaga angin. Jadi pembangkit listrik tenaga angin yang besar itu untuk megawatt power, untuk daya-daya yang besar yang megawatt, itu kita lepas bilahnya, kita cabut dia dari dari menaranya, dari towernya, terus kita bawa di lab. Kita bawa ke lab, terus kita
Cuman kan kalau di dalam lab kita nggak punya angin sendiri. Dan biasanya pembangkit listrik tenaga angin itu dihubungkan ke jaringan listrik, misalnya jaringan PLN, dan mereka bekerja sinkron. Nah, cuman ketika kita bawa dia ke lab, ada 2 masalah. Kita nggak punya angin. Yang kedua, tempat fasilitas lab kita, laboratorium kita itu sangat dekat dengan klinik, dengan rumah sakit. Jadi nggak mungkin dong kita lagi tiba-tiba lagi ngetes gitu, tiba-tiba ada yang salah, terus semuanya tiba-tiba shutdown, tiba-tiba nanti rumah sakitnya marah-marah gitu kan. Wah, ngapain nih bikin masalah, ntar ada yang operasi, ini lagi komplain. Nah, gimana caranya kita bikin kita emulasi, kita bikin angin dan jaringan listrik yang kalau dalam bahasa Jermannya Kunstlich atau buatan gitu. Keuntungan pertamanya, kita tidak harus nunggu anginnya. Kalau masa kita pengen, sekarang saya pengen tes 5 meter per second, besoknya nanti 5 menit lagi 10 meter per detik, nggak mungkin kan, kita mesti nunggu kan. Nah, kita bikin gimana caranya supaya kita tuh bisa kontrol tes condition gitu, kondisi tes kita. Di lain sisi kita juga pengen tes pembangkit listrik tenaga angin kalau misalnya ada masalah di jaringan listrik, misalnya tiba-tiba ada petir nyamber di 100 km dari lokasi gitu kan. Kan nanti pasti ada masalah, ada efeknya gitu ke pembangkit listrik kita. Nah, kita pengen buat kondisi itu di lab, dan kita pengen gimana caranya supaya bisa kondisi tes itu terkontrol sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita pengen A, sekarang A itu harus ada gitu. Nah, kita waktu itu bekerja dengan 7 tim dengan 7 institut, tim yang cukup besar di RWTH Aachen. Kita bikin tes fasilitas itu, dan kita berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin di lab, dan itu dalam skala 1 MW dan 4 MW. Saya sendiri bekerja sama dengan beberapa industri, perusahaan yang besar waktu itu, fokus di area bagaimana kita membuat pembangkit listrik, jaringan listrik buatan gitu. Nah, kemudian berhasil, kemudian kita dapat proyek baru lagi. Proyek yang kedua ini fokusnya ke pembangkit listrik tenaga angin itu sendiri. Jadi gimana caranya kita bikin pembangkit listrik tenaga angin yang generik, sehingga semua orang punya akses ke pembangkit listrik tenaga angin itu, sehingga mereka itu bisa belajar, bisa meningkatkan performa dari komponen-komponen yang mereka buat. Karena pembangkit listrik tenaga angin itu biasanya misalnya generatornya gitu dibuat oleh perusahaan A, terus kemudian bearingnya dibuat oleh perusahaan B, terus kemudian gearbox dibuat oleh perusahaan C. Biasanya mereka itu nggak ada komunikasi sebelumnya gimana cara mereka membuatnya, sehingga mereka membuat saya bikin kayak gini, yang lain saya nggak tahu gitu. Nah, gimana caranya, dan kadang-kadang saya pengen tahu interaksi antara komponen 1 dan komponen 2, nggak bisa juga karena perusahaan yang A nggak mau ngasih datanya, begitu juga yang lain. Nah, gimana caranya kita kita kumpulin aja bareng-bareng semua perusahaan, kita bikin pembangkit listrik yang general itu powernya sekitar 2,75 MW. Untuk informasinya bisa dilihat sih di website. Ada website. Ya, di www.cwd.rwth-aachen.de. Nah, terus E.ON ini lebih tepatnya bergerak di bidang apa ya, Mas? Research Center sendiri dia bergerak di bidang energi, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan energi untuk masa depan dari konsep energi sendiri, bagaimana otomasinya, kemudian dia juga tidak berhubungan dengan pembangkit listrik aja, tapi juga bagaimana dengan konservasi energi, bagaimana dengan penggunaan energi storage menggunakan bumi, kemudian dan satu lagi yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti behavior atau bagaimana kita mengerti tentang bagaimana sih para manusia atau customer ini menggunakan energi gitu, karena dengan cara itu kita juga bisa mengoptimalkan energi.
Nah, berkaitan dengan proyek yang Mas Kiki kerjakan sekarang nih, menurut Mas Kiki sendiri, apa bisa proyek ini nanti bisa dikembangkan di Indonesia? Kenapa enggak? Kalau Indonesia butuh, kenapa enggak? Jadi pertanyaan adalah Indonesia butuh atau enggak. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlu ikut-ikutan negara lain sih. Jadi pertanyaan adalah apa sih yang cocok untuk negara kita, apa sih yang negara kita butuhkan, dan disitulah kita kerjakan. Mungkin nggak 1:1 kita bisa aplikasikan atau proyek-proyeknya yang sama kita kerjakan di Indonesia, mungkin 80% dari apa yang saya pelajari di situ bisa diaplikasikan di Indonesia. Dan saya yakin banget sih masih banyak ruang-ruang untuk itu. Jadi nggak mesti kita ikutan Jerman pengen bikin ini kita ikutan, terus negara Amerika bikin ini kita ikutan, nggak bisa kita. Menurut saya sih kita lihat apa sih yang Indonesia butuhkan, terus kemudian nanti kita lihat bagaimana orang-orang Indonesia bisa, atau mungkin saya gitu, bisa membantu gitu untuk mensukseskan program itu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nih Mas, nanti Presiden atau Menteri kita memanggil Mas Kiki pulang karena mendengar info tentang Mas Kiki nih, Mas Kiki siap nggak? Atau memang ada keinginan untuk pulang? Seperti tadi saya sudah katakan, kalau memang Indonesia butuh, kenapa enggak saya pulang dan membantu gitu. Kan tadi saya bilang kita nggak usah ikutan negara lain, yang penting kita tahu kita butuh apa. Terus kalau misalnya ilmu saya bisa dipakai, ya kita harus bantu gitu, kita harus coba support. Jadi ya kalau misalnya menteri atau presiden manggil saya, wah terhormat banget kan, panggil menteri sama presiden gitu pulang, kenapa enggak gitu. Cuman buat saya orang tua manggil, saya pulang. Nah, mungkin salah satu ini juga penting nih Mas. Prinsip apa sih yang sampai sekarang Mas Kiki pegang teguh gitu? Kan setiap manusia tuh pasti ada masa-masanya down gitu. Gimana sih caranya Mas Kiki buat membangkitkan diri Mas Kiki sendiri gitu saat masa-masa itu terjadi? Ya masa-masa down mungkin saya sendiri nggak terlalu sering, atau mungkin nggak pernah merasakan benar-benar down sampai benar-benar di bawah banget gitu. Saya nggak pernah merasakan itu. Cuman yang paling penting adalah ketika sedang sibuk dan waktu seakan nggak ada batasnya, seakan sangat terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau misalnya lagi riset gitu, kita nggak ngerti, wah ini mesti diapain ini gitu. Iya Mas, kok kayak gitu gimana? Intinya sih balik lagi, pertama kita ngobrol dengan agama saya Islam, kita ngobrol lagi dengan Allah, minta bantuan, kemudian bicara lagi dengan orang tua. Biasanya nggak usah ngomongin tentang teknis lah dengan orang tua, kita ngomong santai aja, kadang-kadang bisa tenang hati gitu kan, terus biasanya otak kita lebih jernih lagi. Terus dan yang paling penting adalah bukan paling penting sih sebenarnya, salah satu yang penting juga, kita kerjakan apa yang kita senangin. Kalau misalnya kita bekerja hanya untuk uang, kayaknya hidup kita jauh lebih berharga dari sekedar uang gitu kan. Nanti pada saat kalau misalnya kita udah tua, mungkin uang kita banyak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa ngapain aja dengan uang kita, tapi kalau misalnya kita nggak pernah melakukan apa yang kita inginkan, kayaknya sayang banget ya. Sia-sia. Gitu aja sih. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin Mas Kiki sampaikan untuk para penonton, para pemirsa? Ya pesannya intinya adalah berusaha semaksimal mungkin selalu kembali kepada Tuhan kita, karena saya agama Islam, kembali kepada Allah. Jangan lupakan orang tua, karena dua hal ini dasar yang paling penting buat kita hidup. Intinya itu sih. Ya, tidak berasa kita sudah berada di penghujung acara kita. Begitu banyak pengalaman dan informasi-informasi menarik yang kita dapatkan dari Mas Kiki, dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Mas Kiki atas waktu dan tempatnya. Semoga Mas Kiki tetap bisa terus berkarya. Amin.